Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Hari ini masih di bulan Ramadan, jadi Kamis Medis edisi Takjil Sehat. Kita akan bahas segala isu kesehatan dari segi kedokteran dan juga Islamnya. Nah, hari ini saya akan bahas nih pertanyaan yang sering juga ditanyakan sama teman-teman. Gimana sih kalau penyandang diabetes atau yang biasa disebut dengan penyakit gula itu pengen berpuasa, boleh nggak ya? Nah, oleh karena itu tonton terus video ini sampai habis. Sebelum saya bahas nih tentang bagaimana sih penyandang diabetes itu perlu berpuasa atau enggak ya, kalau dari segi kedokteran kita akan bahas dulu ya anjuran berpuasa ini dari sisi Islamnya. Jadi dari sisi Islam itu ada anjuran berpuasa ini di surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu berpuasa. Jadi hukum berpuasa di bulan Ramadan ini memang sudah ada nih di Al-Quran itu sendiri, dan memang diwajibkan untuk orang-orang yang memang sehat fisik dan juga mental dan juga sudah akil balik. Nah, sekarang pertanyaannya yang suka ditanyakan oleh teman-teman adalah, jika saya punya sakit gula nih dok, atau kalau teman-teman sudah mulai mengerti kalau bahasa sakit gula itu kan bahasa orang awam ya, kalau di medis kita menyebutnya dengan diabetes mellitus. Nah, jika penyandang diabetes mellitus pengen berpuasa, gimana sih, boleh apa enggak ya? Apa yang harus diperhatikan dan yang tidak boleh dilakukan saat pasien diabetes itu ingin berpuasa? Kita akan bahas satu persatu. Untuk teman-teman yang punya riwayat diabetes itu boleh berpuasa, tapi 1-2 bulan sebelum bulan Ramadan tiba, teman-teman harus cek terus dan konsultasi ke dokter untuk pemantauan gula darah. Jadi, teman-teman yang gula darahnya terkontrol itu boleh melakukan puasa di bulan Ramadan dengan catatan harus tetap terus dievaluasi dan dikonsultasikan nih hasil pemeriksaan gula darah selama bulan Ramadan ke dokternya. Nah, jika teman-teman penyandang diabetes misalnya 1-2 bulan sebelum bulan puasa itu ada tanda-tanda seperti gula darahnya tidak terkontrol, atau meminum obat diabetes yang diminum itu sebanyak lebih dari 2 jenis obat, atau mendapatkan resep nih mesti pakai insulin suntik itu sebanyak lebih dari 3 kali pemakaiannya dalam sehari, atau punya penyakit lain yang nanti jika berpuasa itu akan mengancam jiwa atau kesehatannya, dianjurkan untuk tidak berpuasa. Selanjutnya saya akan bahas nih panduan berpuasa di bulan Ramadan bagi teman-teman penyandang diabetes atau sakit gula berdasarkan pedoman dari Perkumpulan Endokrinologi Indonesia atau yang disingkat Perkeni. Jadi Perkeni ini adalah dokter-dokter spesialis yang mengurusi tentang salah satunya adalah diabetes mellitus. Jadi berdasarkan pedoman dari Perkeni, teman-teman itu perlu untuk memperhatikan, yang pertama adalah nutrisi. Jadi nutrisi selama bulan Ramadan itu tetap harus diperhatikan. Yang kedua adalah pengaturan dosis obat di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah pemantauan glukosa darah. Dan yang keempat itu adalah kapan sih teman-teman penyandang diabetes yang berpuasa di bulan Ramadan harus membatalkan puasanya. Kita bahas satu persatu dulu ya. Untuk teman-teman penyandang diabetes, sebetulnya jika berpuasa itu akan ada kemungkinan ke arah hipoglikemi, misalnya terjadinya
kadar gula darah yang turun lebih dari batas normalnya, atau hiperglikemi. Jadi kadar gula darahnya lebih tinggi dibandingkan batas normalnya, atau bisa terjadi juga ketoasidosis. Diabetikum yang disebut itu nanti akan bisa menghasilkan efek sampingnya, yaitu bisa tidak sadarkan diri dan juga bisa mengalami dehidrasi nih jika memang cairan tubuhnya tidak diperhatikan asupannya. Meskipun demikian, ternyata sekitar 83-89% pasien penyandang diabetes ini tetap ingin menjalankan puasa Ramadan, dan ini tuh harus tetap nih kita mesti mengevaluasinya. Tadi kan sudah dicek ya ke dokternya, jika dokternya memang mengizinkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, yang perlu diperhatikan pertama kali adalah bagian nutrisinya. Kira-kira kebutuhan nutrisi berdasarkan kalori harian itu sekitar 1.200 sampai 2.000 kalori yang didistribusikan itu selama sahur 30 sampai 40%, selama berbuka puasa sekitar 40 sampai 50%, dan sisanya itu di jam selingan atau snack. Jadi snacknya itu sekitar 1 sampai 2 kali, yaitu cemilan sehat sekitar 10 sampai 20% total kalori yang dibutuhkan dari total kalori harian tubuh kita. Komposisi karbohidratnya sendiri, kan kadang pasien mikirnya, oh kalau aku diabetes nggak perlu nih makan nasi lagi. Salah banget ya. Jadi karbohidrat itu tetap perlu dikonsumsi oleh teman-teman penyandang diabetes, dan komposisinya sekitar 40-50% dari total kalori harian yang memang dibutuhkan. Memang sebetulnya untuk cari karbohidrat ini lebih pilih karbohidrat yang kompleks. Apa itu karbohidrat kompleks? Jadi karbohidrat kompleks itu terdiri seperti nasi, ubi, singkong, atau misalnya jika teman-teman suka boleh makan oatmeal. Hindari karbohidrat simplek. Apa sih karbohidrat simplek? Jadi karbohidrat simplek itu seperti sirup, gula, tepung-tepungan, olahan tepung, makan olahan tepung seperti roti, donat, dan lain sebagainya. Teman-teman juga perlu menghindari makanan yang mengandung tepung yang digoreng dengan minyak yang berkali-kali. Selanjutnya untuk kebutuhan protein itu sekitar 20-30% dari total kalori harian yang dibutuhkan. Nah, protein ini dibagi menjadi dua, protein hewani dan juga protein nabati. Nah, untuk protein hewani itu teman-teman bisa makan ikan yang lebih diperbanyak ya. Daging-dagingan boleh, tapi diperhatikan juga cara pemasakan dan jenis dagingnya. Terus habis itu ayam, terus bebek, misalnya telur itu boleh juga. Protein nabati contohnya adalah tahu, tempe, kacang-kacangan, itu sekitar 20-30% dari total kalori hariannya. Nah, untuk lemak sendiri boleh, tapi dibatasin juga nih. Jangan sampai teman-teman memakai lemak yang sering dipanaskan berkali-kali. Jadi kalau bisa lemaknya itu lemak yang memang tidak jenuh ya. Kalau misalnya teman-teman ada rezeki misalnya mau mengganti dengan minyak zaitun, itu juga boleh. Selanjutnya perhatikan asupan serat dan juga buah-buahan. Nah, untuk serat sendiri itu seperti sayur-sayuran, teman-teman bisa pakai misalnya wortel, sawi putih, terus kubis, timun, dan lain sebagainya. Untuk buah-buahan itu bisa pakai buah apel, buah pir, buah nanas, terus juga pisang boleh, tapi perhatikan kematangannya. Kan suka ada tuh pisang kalau kuning terus dia agak titik-titik, itu berarti kadar gula di dalam pisangnya ini tinggi banget. Jadi teman-teman kalau bisa carinya yang kuningnya kehijauan seperti itu. Kalau bisa memang buah-buahan ini yang banyak airnya, jadi teman-teman bisa mencukupi juga nih asupan cairan dari buah-buahannya ini. Nah, selanjutnya memperhatikan tingkat hidrasi atau cairan tubuh kita. Jadi banyakin minum nih teman-teman. Nah, kan puasa,
Nah, jadi minumnya ini juga nggak langsung digelonggong ya, jadi bisa dibagi mulai dari teman-teman buka puasa sampai saat sahur itu tiba. Dan saat berpuasa ini asupan cairan yang dibutuhkan oleh tubuh itu sekitar 30 sampai 50 cc per kilogram berat badan per hari. Hitungnya agak ribet mungkin ya. Cara gampangnya mungkin sekitar 8 gelas lah sehari untuk memenuhi kebutuhan cairan. Tapi ini juga mesti disesuaikan nih kalau untuk teman-teman yang punya kondisi lain seperti diabetes dengan penyakit ginjal dan juga penyakit jantung, itu betul-betul kalau bisa dihitung 30 sampai 50 cc per kilogram berat badan. Jadi misalnya berat badannya itu 50, kita ambil misalnya yang 30 ya, 30 kali 50 berarti 1500, sekitar 1500 cc, sampai misalnya 50 kali 50 itu 2500, jadi sekitar 1500 sampai 2500 nih, jangan lebih dari itu. Minum yang cukup saat berpuasa di bulan Ramadan itu nanti dibutuhkan untuk mencegah dehidrasi, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang misalnya penyandang diabetes dan mau berpuasa di bulan Ramadan, perhatikan saat berbuka itu berbuka sesegera mungkin. Bisa pertama-tama mungkin menggunakan takjil dulu seperti tadi yang kurma, pisang atau apa, dan selanjutnya nanti pas setelah sholat maghrib bisa diikuti dengan makan makanan yang ada karbohidratnya, ada protein, ada sayur dan buah yang seperti tadi saya bahas di sebelumnya. Dan selanjutnya nanti setelah teman-teman mau tidur nih, menjelang tidur, teman-teman bisa makan makanan selingan tapi tidak terlalu manis ya, makanan selingannya seperti buah-buahan itu juga. Dan selanjutnya nanti pas mau sahur diusahakan makan sahur semepet mungkin nih sama imsaknya. Terus teman-teman juga hindari minuman berkafein. Minuman berkafein itu contohnya kopi. Nah, kopi ini kenapa nggak boleh diminum? Karena dia akan menyebabkan diuresis dan nanti akan menyebabkan teman-teman pengen kencing terus nih. Jadi nanti malah bisa menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Yang kedua adalah pengaturan dosis obat, teman-teman. Nah, untuk pengaturan dosis obat ini teman-teman perlu konsultasi sama dokter yang menangani, bisa dokter umumnya atau dokter penyakit dalamnya yang biasanya ngasih obat itu 1 sampai 2 bulan sebelum bulan Ramadan, dan saat bulan Ramadan ini juga perlu nih nanti dievaluasi kembali. Nah, untuk dosis obat ini, karena sebetulnya kan untuk penyandang diabetes itu obatnya akan beda-beda setiap individu, tergantung kadar gulanya, tergantung kondisi kesehatannya. Nah, untuk teman-teman yang nanti punya kombinasi obat itu perlu banget diperhatikan. Karena kenapa? Ada beberapa obat misalnya dia sebelum bulan Ramadan itu diminumnya 2 kali, terus nanti pas setelah bulan Ramadan, pas saat bulan Ramadan maksudnya itu diminumnya misalnya jadi 1 kali, atau jadi tabletnya dosisnya dikurangi jadi setengah tablet. Nah, itu perlu banget nih dicek satu persatu teman-teman minum apa aja, itu harus dikonsultasikan ke dokternya. Jadi jangan lupa cek ke dokter ya. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah pemantauan gula darah mandiri. Jadi selain sama dokter, mungkin teman-teman punya alatnya, teman-teman bisa melakukan pemantauan gula darah mandiri. Dan berdasarkan rekomendasi dari Perkeni, itu pemantauannya bisa di 7 titik, teman-teman. 7 titik ini adalah 7 waktu, yaitu sebelum sahur yang pertama, yang kedua pagi hari, yang ketiga siang hari, yang keempat sore hari, yang kelima sebelum berbuka, yang keenam 2 jam setelah berbuka, dan yang ketujuh saat mau tidur. Atau ada pengecualiannya kapanpun teman-teman merasa ada keluhan. Yang selanjutnya suka ditanyakan, boleh nggak sih aku aktivitas atau latihan fisik nih selama bulan Ramadan dan aku berpuasa, untuk para penyandang diabetes? Nah, jawabannya adalah aktivitas rutin yang sebelumnya pernah dilakukan sebelum bulan Ramadan itu masih bisa dilakukan, teman-teman.
Yang kedua, olahraga ringan dan sedang itu dapat dilakukan di pagi hari atau menjelang buka. Olahraga yang dianjurkan tuh sebetulnya kalau untuk penyandang diabetes seperti jogging atau bersepeda di dalam atau di luar ruangan, berenang itu masih boleh dilakukan. Terus olahraga berat yang dari segi intensitasnya ataupun waktunya nih lama itu sebaiknya dihindari ya teman-teman. Jika teman-teman berpuasa di bulan Ramadan dan teman-teman adalah penderita penyandang diabetes, karena resiko tinggi terjadinya hipoglikemi atau kadar gula darah teman-teman akan turun dan juga bisa resiko menjadi dehidrasi. Selanjutnya, sholat tarawih itu masih dianggap sebagai bagian dari aktivitas olahraga sehari-hari. Kenapa? Karena dari sholat tarawih ini itu ada kegiatan yang memang dilakukan selalu ada urutannya. Jadi seperti ruku, terus juga sujud, berlutut, bangun. Jadi ini termasuk aktivitas fisik. Nah, selanjutnya adalah yang menjadi pertanyaan, kapan sih penyandang diabetes yang berpuasa di bulan Ramadan perlu membatalkan puasanya? Jika nanti tes gula darah, baik itu dari dokter atau pemantauan gula darah mandiri, hasilnya kurang dari 70 mg per desiliter, teman-teman segera batalkan puasanya karena teman-teman mungkin terjadi hipoglikemi saat itu atau kadar gula darahnya turun. Misalnya aku belum bisa cek nih, di rumah juga nggak ada alat ceknya, aku juga belum sempat ke dokter. Terus keluhan hipoglikemi itu apa sih? Jadi keluhan hipoglikemi itu atau kadar gula darah turun kurang dari 70 mg per desiliter itu biasanya adalah keringat dingin, tangan gemetaran, terus nyari kepala, lapar, perubahan kesadaran, misalnya tiba-tiba jadi kayak mau pingsan, terus kebingungan, dada berdebar-debar. Itu pikirkan lagi untuk membatalkan puasa karena mungkin terjadi hipoglikemi di tubuh teman-teman. Selanjutnya, jika gula darahnya lebih dari 300 mg per desiliter, teman-teman juga perlu membatalkan puasa. Baik itu saat cek ke dokter atau saat pemantauan gula darah mandiri. Aku nggak punya alatnya nih untuk cek gula darah mandiri dan belum juga bisa ke dokter. Terus gimana sih tanda-tanda kalau aku tahu aku tuh sekarang lagi hiperglikemi? Nah, untuk hiperglikemi ini tanda-tandanya seperti rasa haus hebat, terus lapar, sering kencing, rasa lemah, kebingungan. Yang paling sering itu adalah mual atau muntah disertai nyeri perut. Jadi teman-teman perlu nih membatalkan puasanya. Atau punya tanda-tanda dehidrasi seperti keringat dingin juga, terus gemetaran, tangannya dingin, atau misalnya saat cek urin sendiri atau sedang kencing, buang air kecil, itu air kencingnya atau air seninya itu warnanya jadi kuning kepekatan. Jadi ada ininya ya, ada grade-nya. Dan jika teman-teman ada di level yang warnanya kuning pekat seperti ini tandanya teman-teman mengalami dehidrasi. Jadi pikirkan untuk membatalkan puasa saat terjadi warna urin seperti ini. Atau teman-teman punya penyakit komplikasi lainnya yang membuat kesehatannya akan sedikit terganggu nih jika dilakukan tetap berpuasa di bulan Ramadan. Oke, jadi kesimpulannya adalah penyandang diabetes memang boleh berpuasa, tapi dengan catatan harus terus konsultasi sama dokter dan juga harus tadi mengikuti apa saja sih yang perlu dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, buat teman-teman jika memang ada gangguan kesehatan, mungkin bisa menggantinya di bulan yang lain atau bisa membayar fidyah sesuai dengan surat Al-Baqarah. Nah, teman-teman,
Semoga info ini bermanfaat, dan jika memang bermanfaat boleh di-share ke teman-teman yang lainnya biar kita bisa sama-sama nih banyak belajar tentang isu kesehatan ditinjau dari kedokteran dan Islam. Oke, sampai jumpa di Kamis Medis edisi Takjil Sehat. Semoga bermanfaat, semoga puasanya lancar selama bulan Ramadan. Sampai jumpa, dadah!